Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ririn Arini. Saya mau bercerita nih guys. Bercerita tentang ada yang ngomong ya. Udah hmm, coba sih sekali-kali bikin konten kayak semacam mistis gitu, terus kan Bunda kan bisa ini bisa itu, kenapa sih nggak ditunjukin? Saya tuh bingung ya kalau masalah mistis tuh, karena ada apa ya, ada ada yang suka, ada yang nggak percaya gitu. Tapi emang kalau mistis tuh saya nggak pernah bikin konten sih, walaupun apa ya, ada di pribadi saya yang mengetahui gitu sesuatunya. Mungkin kalau yang bisa melihat menerawang pasti tahu deh siapa saya. Yo, soalnya saya tuh malu sebenarnya mau bercerita tentang kelebihan atau kekurangan ya, karena itu kan hanya milik Allah yang di atas. Jadi saya nurutin lah buat teman saya, sahabat saya yang di luar negeri, di Taiwan, yang udah sukses nanam sahamnya. Saya kasih titik-titik tapi namanya dari M, titik-titik, orang arahan. Oke guys, sekarang gini, saya mau bercerita. Jadi gini, saya ini kadang dalam tidak sadar bisa apa ya, kalau dibilang saya bisa melihat dunia lain itu sih sekedarnya aja guys. Jadi kalau memang saya bisa melihat, tapi kalau saya enggak. Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu nih guys, kenapa ya saya dari umur 25 saya bisa lihat itu guys. Tapi saya bingung karena cerita sama orang lain pun bingung, takutnya orang lain itu ngatain saya gila. Emang udah gila sih guys. Oh, jadi saya ini dulunya pernah, ini cerita asli nih guys, real banget semuanya. Di video ini real banget, tanpa diedit, tanpa saya bicara yang ini itu uh, direkayasa apa gimana, enggak guys. Ini semuanya video Ririn official, itu Rin asli, pribadi saya sendiri, nggak menyindir atau melukai hati orang lain. Aduh. Oke guys, saya bercerita tentang awalnya saya bisa melihat dunia lain. Gimana sih? Atau bisa membaca pikiran orang yang jahat atau yang tidak. Jadi awalnya saya itu guys pernah, kalau dibilang sengsara gimana ya guys ya, kayaknya gimana, pokoknya saya pernah nggak makan gitu, tanpa saya sadari saya pernah nggak makan dan minum. Nah di situ saya kan nggak punya uang banget tuh guys, jadi saya ya udahlah terpaksa puasa tanpa bulan puasa gitu. Nah terus seperti itu, akhirnya saya nggak tahu tuh guys, waktu itu saya jalanin emang nggak makan nggak minum nggak bisa tidur kan, terus sambil saya barengin ibadah juga guys. Nah ternyata tiba-tiba ada seseorang gitu, kayak semacam aki-aki sih, udah tua banget tapi kayak zaman dahulu banget, tua banget, pokoknya tasbihnya gede banget, bulat gitu. Nah terus dia ngomongin saya guys, ngomongnya dia kasihan banget katanya sama saya tuh. Terus ya aku anak katanya sama dia, sama beliau, tapi saya nggak tahu itu siapa ya guys, walaupun dalam mimpi juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu saya dalam terpuruk dan tidak makan ataupun tidak tidur, tapi kayak tidur juga sih guys. Makanya ini pengalaman saya banget, kenapa sih saya bisa lihat gitu. Dan sampai sekarang saya sering mengalami seperti itu guys, tiba-tiba kadang saya melihat orang lain yang nggak lihat, tapi saya diem aja karena saya takut, karena dia bilang selalu begini,
berarti kan nggak boleh berbicara. Makanya tapi sekarang mumpung saya nggak lihat ya guys, jadi kan nggak begini. Berarti kalau udah begini kan aman. Nah, sama manusia juga kalau udah begini stop, nggak boleh ya guys. Di situ saya belajar bahwa sesungguhnya mistis juga nggak mau diomongin guys. Makanya kan sekarang ini banyak yang ngomongin ini itu tahu deh itu beneran apa kagaknya, tapi ini real banget. Saya tuh nggak ngomong gimana ya guys, nggak ngomong ngarang cerita atau nggak ngomong saya supaya gimana gitu, enggak guys. Nah di sini ceritanya aku semua asli guys, tanpa diedit ya guys, tanpa direkayasa juga. Terus aku sering banget nih guys, kalau lagi nggak makan aku sering banget lihat merinding ya guys ya. Kalau dunia lain itu kayak bisu tidak berbicara. Jadi banyak banget sih guys, dia bertabrakan apa tapi diam saja gitu. Saya juga nggak ngerti tuh guys, saya juga nggak ngerti ya kenapa saya begini, tapi yang jelas saya melihat sih, melihat. Tapi ya saya nggak mau ikut campur urusan mereka gitu guys. Kadang saya juga melihat misalnya ada seseorang dia pakai pesugihan atau gimana gitu, saya bisa lihat di rumahnya seperti apa, tapi saya nggak tahu ya guys, saya itu suruh diem, nggak boleh gitu, karena amanah gitu. Biarkan Allah yang melihatnya gitu, biarkan Allah yang mengerjakan hukuman mereka gitu. Jadi saya orangnya itu, makanya kan saya selalu happy tanpa ikut campur urusan orang ya, karena setiap saya ibaratnya mau ini itu mau itu selalu ada orang datang, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu, kamu harus fokus seperti ini gitu, harus fokus seperti ini gitu. Makanya bersyukur banget guys, gara-gara saya awalnya sengsara, awalnya tidak makan tanpa disengaja, awalnya zikir untuk menenangkan diri, ibadah untuk mengadu, alhamdulillah guys mempunyai kelebihan sedikit tapi luar biasa nikmatnya, alhamdulillah. Terus suami juga sering bilang sih, kamu punya apa sih, setiap aku bohong pasti ketahuan. Nah di situ guys, saya juga nggak tahu nih guys. Jadi setiap apapun orang itu yang mau berniat jahat sama saya mengerti gitu. Nggak tahu kenapa kayak ada yang bilang itu ini, tapi saya nggak usah ujung juga sih, saya nggak usah ujung juga, tetap saya ibaratnya stabil untuk tetap senyum atau tertawa di depan mereka, tapi saya nggak mau akrab guys. Makanya alhamdulillah banget, makasih banget buat teman-teman di sekeliling saya yang baik-baik banget, saya bersyukur. Buat yang nggak suka sama saya juga bersyukur, karena berkat yang tidak suka saya seperti ini, berkat kalian yang suka saya juga seperti ini. Karena manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, tinggal kita menyikapinya. Kalau kitanya alhamdulillah selalu bersyukur dan selalu menikmati alam ini, alhamdulillah tidak ada beban dalam diri saya dan dalam diri kalian gitu. Makanya guys, kita belajar bersyukur yuk, bahwa hidup ini sebenarnya ada maknanya loh guys. Karena kenapa? Kita pelajarin aja sok satu-satu. Contohnya kita jadi seorang ibu, ada maknanya juga kan untuk anak-anak entar di saat saya tua, dia itu mendampingi saya. Insya Allah guys, buat ibu-ibu yang mempunyai anak, semoga anaknya soleh dan soleha ya guys. Iya tadi kata teman saya suruh bikin video masalah mistis. Iya memang ada mistis. Jadi buat semuanya emang ada mistis, tapi itu tergantung kita menyikapinya. Dan sebenarnya sih enjoy aja gitu, karena emang benar ada dua alam itu ada, saya melihat. Tapi nggak tahu kenapa saya juga nggak bisa bicara ya guys, karena nggak boleh. Kalau orang amanah itu pasti dipercaya sama sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat segalanya ini gitu. Tapi kalau orang yang gitu untuk mendongkrak namanya untuk melihat ini gitu, yang nggak tahu guys, itu Allahu alam, hanya Allah.
Makasih guys udah melihat Ririn hari ini.